Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, Elia Miron menjelaskan kenapa orang Kristen tidak percaya Nabi Muhammad. Dan saudara dalam Tuhan, alasannya cukup masuk akal sekali. Dan mari kita lihat bersama. Dan jika suka dengan alasan beliau, ya silahkan like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut seringkali diajukan oleh teman-teman muslim berkaitan dengan mengapa sih kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi. Mari kita bahas di dalam sesi berikut ini. Alasan yang pertama ialah Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel. Alasan ini merupakan alasan yang paling mendasar dan sangat fundamental di dalam Alkitab. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa seorang nabi itu harus berasal dari tengah-tengah bangsa Israel yang tidak lain adalah di antara kedua belas suku bangsa Israel itu sendiri. Bahkan dalam Mazmur 137 Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak melakukan hal yang demikian kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Allah hanya mewahyukan dirinya secara langsung melalui perantara para nabi di dalam bangsa Israel itu sendiri, bukan dari luar. Alasan yang berikutnya adalah metode pewahyuan Allah kepada para nabi. Di dalam literasi Keyahudian dan Kekristenan secara umum sama-sama sepakat bahwa Allah secara langsung berfirman kepada para nabi, di mana para nabi akan menjadi penyambung lidah Allah dan menyampaikannya kepada umat. Artinya Allah dalam menyampaikan firman-Nya tidak perlu melakukan atau menggunakan perantara untuk menyampaikan firman dan wahyunya kepada para nabi. Di mana tentu saja hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana Nabi Muhammad dalam keyakinan mereka menerima wahyu dari Tuhan melalui perantara Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini membuat kekristenan dan keyahudian menolak status Muhammad sebagai nabi. Alasan yang ketiga ialah mengenai Mesias. Para nabi di dalam tanah Keyahudian atau keyakinan Yudaisme dengan perjanjian lama dalam Alkitab Kristen yang kudus sama-sama sepakat bahwa seorang nabi akan bernubuat mengenai datangnya Mesias yang lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan secara khusus dari tunas Daud. Para nabi ini tentu saja bernubuat dan juga memberikan keterangan tentang kedatangan Mesias itu yang bagaimana dan seperti apa. Di mana tentu saja mengenai hal ini juga disinggung di dalam Injil Sinoptik. Dalam Lukas 16 ayat 16 berbunyi bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi serta nubuatannya akan berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi ayat ini memang menegaskan para nabi akan menubuatkan datangnya Mesias. Di mana hal ini tentu saja berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim. Di dalam keyakinan mereka, Nabi Muhammad sama sekali tidak memberikan harapan mesianik seperti keyahudian atau bahkan nubuatan mesianik seperti kekristenan. Inilah yang membuat bahwa keyahudian sampai saat ini masih menunggu pembebas atau Mesias mereka. Dan kekristenan telah kedatangan Mesias mereka 2000 tahun lalu di dalam Yesus Sang Kristus. Namun hal ini tidak pernah disinggung di dalam keyakinan teman-teman muslim. Di mana ketiadaan nubuatan mesianik inilah yang menjadi alasan mengapa kami menolak Muhammad sebagai nabi. Alasan yang berikutnya adalah seorang nabi harus diurapi oleh roh Allah atau roh kudus. Menurut Bilangan 11 ayat 24 hingga 27 yang tak lain adalah Torah Musa yang sama-sama dipegang oleh Keyahudian dan Kekristenan, bahwa seorang nabi haruslah dipenuhi oleh Veruah HaKodesh atau roh kudus di dalam berkarya dan menyampaikan firman Allah. Di mana hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana mereka sama sekali tidak mengenal konsep atau teologi roh kudus atau roh Allah yang disebut dengan Ruach HaKodesh. Dan tentu saja ketiadaan pengajaran inilah yang membuat kekristenan dan keyahudian menolak status Muhammad sebagai nabi. Sedangkan alasan yang terakhir adalah nabi harus menulis kitab. Menurut Matius 2 ayat 5, para nabi haruslah menulis kitab, secara khusus dan terutama mengenai tema besar yaitu kedatangan dan nubuatan mesianik. Bahkan di dalam literasi Keyahudian mereka mengenal yang disebut dengan Nefim yang termasuk di dalam tanah mereka yang berarti kitab para nabi. Artinya para nabi haruslah menulis kitab, demikian juga dengan keyakinan kekristenan. Hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana Nabi Muhammad tentu tidak menulis kitab, namun menerima wahyu dari Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini yang membuat kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi. Itulah beberapa alasan yang mendasari Keyahudian dan kekristenan menolak status Muhammad sebagai nabi di dalam keyakinan teologi mereka.
di mana tentu saja hal tersebut akan memiliki pengaruh atau implikasi terhadap substansi pengajaran di dalam keyakinan kita masing-masing. Arti dari hal ini adalah bahwa keyakinan teman-teman Muslim sama sekali tidak memiliki linearitas atau kesamaan dengan pengajaran Keyahudian dan Kekristenan dalam hal apapun. Sehingga kita tidak perlu memaksakan klaim teologis kita masing-masing. Karena dengan demikian kita bisa hidup saling memahami dan saling mengerti. Shalom Aleichem dan Tuhan memberkati. Salam toleransi. Baik, saudara Tuhan, itu videonya dan itu penjelasannya. Apakah saudara setuju dengan apa yang disampaikan oleh Elia Miron di video tadi? Tuliskan tanggapan saudara di kolom komentar. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang dia pesankan cukup unik ya, dan penjelasannya memang Alkitab biasa sekali ya. Dan saya rasa apa yang dia sampaikan tadi sudah jelas. Sekali lagi, apakah saudara setuju atau tidak, silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Dan kiranya juga penjelasan beliau memberkati saudara sekalian. Dan saudara orang tua, di kesempatan ini saya mau berpesan kepada kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Ya, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi rintangan, tantangan, bahkan beban hidup saudara. Tapi apapun yang sedang saudara alami, apapun yang sedang diperhadapkan dengan saudara, saya mau pesankan satu hal buat saudara, bahwa Tuhan senantiasa ada buat saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita 24 jam dalam sehari. Tuhan menyertai kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan dan bagaimana kita percaya akan kasih Tuhan, akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, banyak contoh-contoh pertolongan Tuhan yang boleh kita lihat ya, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan memberkati mereka. Terkhusus bagaimana Israel mengalami berbagai anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka diperbudak di Mesir, mereka teriak kepada Tuhan. Saudara Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa mereka. Ketika mereka menuju tanah Kanaan, mereka berada di padang pasir, di padang gurun, saudara Tuhan. Ya, yang di sana susah mendapatkan makanan, susah mendapatkan minuman, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan Israel kehausan, saudara Tuhan. Tuhan dengan berbagai cara yang ajaib memberikan mereka makan, memberikan mereka minum, sehingga mereka hidup. Saudara Tuhan, Alkitab mencatat bahwa selama mereka di padang gurun, ya, mereka tidak kehilangan sehelai baju dari diri mereka. Saudara Tuhan, ini sangat luar biasa bagaimana perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Bahkan juga kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengalami berbagai goncangan ya setelah mengikut Yesus, setelah menjadi murid Yesus, setelah menjadi para rasul ya. Tetapi saudara Tuhan, pertolongan Tuhan tetap nyata bagi mereka ya. Bagaimana seorang Petrus pernah dipenjara, tetapi oleh kuasa Tuhan ya, Petrus boleh bebas dari penjara ya, hanya karena kuasa Tuhan menyertainya. Bagaimana Paulus juga ya, setelah mengikut Yesus, banyak hal, banyak tantangan, banyak rintangan yang dialami. Bahkan dia pernah dipenjara, saudara dalam Tuhan ya. Dia difitnah, dia diperlakukan tidak adil, saudara dalam Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan lagi-lagi nyata bagi Paulus. Artinya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara Tuhan. Tuhan melihat tetesan air mata kita ya. Jadi apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara saat ini, bawa kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan menyatakan keajaiban bagi kita ya. Memang kadangkala kita berdoa tidak langsung dijawab oleh Tuhan, tetapi ingat, ada waktunya Tuhan. Ketika kita sabar, ketika kita tabah menjalani hari-hari kita dengan tetap memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percayakan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti menyatakan kuasanya bagi diri kita ya. Kuasa Tuhan ajaib dan dahsyat ya. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita menjadikan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang senantiasa memuliakan Tuhan, dan orang yang senantiasa
berharap akan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan nyata buat saudara. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi mari kita semangat menjalani hari-hari kita. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji tidak menjadikan kita ekor, tapi kita akan menjadi kepala, saudara Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan. Mungkin tidak hari ini, tetapi ada waktunya Tuhan. Tuhan membuat kita bahagia. Nah, saudara Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati semua.